Kepulan asap hitam yang menjadi kobaran api ini melahap habis gudang kain, sablon, serta tempat tinggal warga. Jalan Jembatan Besi 3, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan di bagian belakang hingga menjalar ke bangunan lain. Diduga api berasal dari konsleting listrik pada salah satu kios sablon kosong yang terbakar. Apinya cepat sekali menjalarnya, jadi dari jauh terlihat kepulan asap tebal. Pak, ini objek yang terbakar apa, Pak? Ada beberapa kios ini, ada konveksi, ada sablon, dan ada juga kios kosong. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik tekstil di Jalan Nanjung, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat kesulitan petugas untuk memadamkan api yang menghanguskan gudang produksi dan penyimpanan kain. Bahan yang terbakar ini adalah kain dan beberapa alat produksi. Dugaan sementara dan dari hasil olah TKP dan sementara dan? Kami belum bisa menyimpulkan, tapi setelah pandang baru kita lakukan penyelidikan dari identifikasi dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Sedikitnya 9 mobil pemadam kebakaran dengan 30 petugas diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari tim liputan iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran pabrik tekstil di Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Jelang final SEA Games, Timnas Indonesia berhasrat meraih medali emas dengan mengalahkan Thailand di final. Bagaimana persiapan Timnas menghadapi final besok? Kita akan bahas di iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, PSMTI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Audiensi digelar di Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi menerima 80 pengurus dan Dewan PSMTI baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Dalam kesempatan ini, PSMTI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Intinya, PSMTI menegaskan perlunya ada keberlanjutan, kontinuitas atas apa yang sudah dicapai oleh beliau, baik secara ekonomi, secara politik yang kita tahu adem, ya, nyaman, dan maupun dari sisi yang lain termasuk yang terkait dengan sosial. Acara ini diakhiri dengan penyerahan piagam apresiasi dari PSMTI kepada Presiden Jokowi. Haritanu juga menjelaskan bahwa PSMTI baru kali pertama bertemu Presiden sejak berdiri 25 tahun yang lalu. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Gol dari panjang lagi. Gol. Pemirsa, atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin menambah pundi-pundi medali emas untuk kontingen Garuda di ajang SEA Games ke-32. Erwin keluar menyabet emas di kategori 81 kg putra.
Atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menambah perolehan medali emas untuk kontingen Garuda di ajang SEA Games ke-32. Erwin menyabet emas dan memecahkan 3 rekor angkatan SEA Games. Rekor pertama diukirnya pada angkatan snatch dengan 158 kg melampaui catatan sebelumnya milik Rizky Juniansyah di SEA Games 2021 lalu. Lalu pada angkatan clean and jerk, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu membukukan angkatan 201 kg, mengalahkan rekor milik atlet Thailand Suom Nataut di edisi Vietnam lalu. Dari total angkatan, Erwin juga melewati rekor Nataut dengan total angkatan 355 kg. Di sini karena lagi panas ya, jadi pas kejuaraan juga lumayan panas sih. Terus orangnya sedikit, nggak kayak biasa kan ada belasan orang biasanya kan. Jadi pemanasannya cukup cepat. Ini menjadi medali emas ke-73 yang diraih kontingen Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Dari Phnom Penh, Kamboja, Putu Bagus, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Timnas U22 Indonesia menggelar latihan secara tertutup jelang final sepak bola putra SEA Games 2023 melawan Thailand. Hal ini dimaksudkan agar para pemain bisa konsentrasi penuh. Hotel tempat skuad Garuda Muda juga steril. Manuver Fajar Fatur Rahman dan kawan-kawan terbatas, bahkan untuk sekedar berbincang-bincang dengan pemain juga tidak diperkenankan. Para pemain tim U22 Indonesia dalam kondisi prima dan siap tempur. Sementara itu pelatih Indra Syafri menyebutkan sudah menyiapkan formula dan strategi khusus untuk mengalahkan tim Gajah Perang. Tim ini akan berproses dari pertandingan 4 di grup dan 1 di semifinal, dan mereka sudah mengalami proses itu dengan baik, dan saya berharap dan kami sudah berkomitmen dengan para pemain besok kita memberikan yang terbaik atau menjadi tim terbaik kita. Saya dan tim Performance Analyst sudah merekod semua pertandingan mereka, dan tadi hari ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang tadi kita sudah menganalisa semua pertandingan-pertandingan mereka, apa kelebihan dan kekurangan mereka dan bagaimana cara merespon mereka untuk besok. Ya, silakan ditunggu besok dan mudah-mudahan respon kita atau game plan kita. Tim U22 Indonesia melaju ke final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Artinya tinggal selangkah lagi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bisa membawa pulang emas dari cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Perjalanan tim U22 Indonesia menuju final SEA Games 2023 terbilang cukup mulus. Pada pertandingan perdana di grup A, Garuda Muda mengalahkan Filipina dengan skor telak 3-0 yang masing-masing gol dicetak Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fatur Rahman. Kemenangan besar juga diraih skuad Garuda Muda ketika menghadapi Myanmar pada laga kedua di grup A. Indonesia berhasil menang dengan skor telak 5-0 lewat Marcelino, brace dari Ramadan Sananta, dan 2 gol yang datang dari Fajar Fatur dan Titan Agung. Pasukan Indra Syafri kembali meraih poin penuh ketika berhadapan dengan Timor Leste pada pertandingan ketiga grup A. Indonesia menang 3 gol tanpa balas berkat 2 gol dari Fajar Fatur dan 1 gol lainnya dari Ramadan Sananta. Kemenangan ini juga langsung memastikan 1 tiket ke semifinal meskipun masih ada 1 laga tersisa melawan tuan rumah Kamboja. Pada laga pamungkas grup A, Indra Syafri merotasi skuadnya dan hasilnya tetap memuaskan karena Garuda Muda berhasil menang atas Kamboja dengan skor 2-1. Gol datang dari Titar Agung dan Beckham Putra, sementara itu satu-satunya balasan Kamboja dicetak oleh Sin Sofan Makara. Kemenangan ini juga membuat Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup dan menyapu bersih laga di grup A.
Di semifinal Indonesia menghadapi runner-up grup B Vietnam. Pertandingan berlangsung sangat ketat karena terjadi drama gol. Hasilnya Indonesia berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2. Taufani Muslihudin menjadi penentu kemenangan lewat golnya pada injury time untuk membawa Indonesia ke final dan akan menghadapi Thailand. Kini di partai puncak, Indonesia akan mencoba untuk mengalahkan tim Gajah Perang demi meraih emas. Garuda Muda akan berusaha memutus puasa emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games setelah 32 tahun. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Gol dari panjang lagi. Indonesia. Lembaga survei Carta Politika menempatkan Ganjar Pranowo di urutan pertama sebagai calon presiden, sementara Sandiaga Uno menempati urutan pertama sebagai calon wakil presiden. Informasinya kami akan untuk Anda saat lagi.